Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Ariyanti akan membuat aplikasi pemantauan ibu hamil dengan menggunakan Apseed. Yang pertama, kita siapkan data dulu karena di sini saya menggunakan data dari Excel, tidak menggunakan template. Jadi kita siapkan dulu datanya. Di sini ada data ibu hamil dan data pemantauan. Kemudian kita masuk ke Google, kita ketik Apseed, kita pilih yang paling atas. Kemudian kita login dulu, yaitu get started. Kemudian sign in with Google. Lalu ini kita gunakan email saja, yang sudah ada. Nah, kemudian ini kita izinkan. Lalu akan masuk kepada halaman awal, kemudian kita pilih create app. Start with accessing data, karena di sini saya menggunakan data dari Excel yang sudah saya siapkan di Google Drive, bukan dari template. Ini kita namai dulu. Nah, kemudian kita pilih datanya yang di spreadsheet. Kita select. Nah, setelah itu akan tampil seperti ini. Yang pertama kita ke data, ke columns, kemudian tiap bagian ini kita atur. Misal ini di desa, untuk tipenya ini saya ganti menjadi E6. Jadi di sini di values, ini kita tambahkan nama-nama desanya. Kemudian kalau sudah, kita klik done. Yang lainnya ini RT, ini number. Kemudian saya pilih label dan done. Kemudian ibu hamil ini juga number, label, done. Ini juga untuk tanggal, ini date, tipenya. Kemudian umur, ini kita ganti menjadi tipenya yaitu number. Kemudian label. Kemudian yang kehamilan ke ini tipenya number juga. Saya pilihnya standard. Kemudian yang berat badan dan ini itu desimal. Kemudian untuk numerik digitalnya ini saya buat 3 dan desimal digitnya juga di 3. Kemudian selanjutnya yaitu tinggi badan, ini juga desimal dipilihnya. Dan numerik digitnya ini saya buat 3 dan untuk desimal digits juga saya buat 3. Dan untuk yang IMT, ini kita save dulu ya. Nah, IMT ini kita klik rumus. Jadi dari berat badan dan tinggi badan tadi bisa langsung muncul hasilnya di IMT ini. Nah, ini rumusnya berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, ini kita save dulu. Nah, selanjutnya yang di status gizi, agar langsung muncul keterangan terkait status gizinya berdasarkan IMT, kita masukkan rumusnya. If IMT kurang dari 17 sangat kurus, kemudian kurang dari 18,5 kurus, kurang dari 25 normal, kurang dari 27 gemuk, dan lebih dari 27 obesitas. Nah, save. Nah, kita lihat. Kita coba di sini. Saya ketikkan datanya ya. Nah, ini langsung muncul IMT dan status gizinya. Ini kemudian kita save. Nah, kita save.
Nah, ini sudah ke save ya. Selanjutnya kita lihat di Excel-nya. Nah, ini juga otomatis langsung tersimpan di sini. Selanjutnya ini saya ingin membuat tampilannya. Mengedit tampilannya. Ini untuk tampilannya yang ikonnya ini saya pilih woman. Untuk primary header-nya ini nama ibunya, kemudian secondary header-nya ini saya buat desanya, dan summary kolomnya ini saya buat nama suaminya. Ini dapat diubah di UX, kemudian views ya. Nah, kemudian kita save. Kemudian kita buat tambahan data pemantauan kita masukkan. Kemudian kita ke columns untuk ke data pemantauan yang sudah dimasukkan tadi. Ini tipe datanya kita rubah masing-masing. Ini nama ibu hamil saya buat sebagai referensi, jadi bisa merujuk ke data yang pertama, data ibu hamil nanti. Ini merujuk ke data ibu hamil sebagai short table. Kemudian yang tadi kita centang, kemudian done. Untuk tanggal kunjungan ini saya buat date. Kemudian usia kehamilannya ini number. Yang label done. Berat badan. Ini tipenya yaitu desimal. Dengan number digitnya saya buat 3. Kemudian desimal digitnya 2. Kemudian lila, ini desimal. Dan jika sudah, kita save terlebih dahulu. Nah, ini langsung di kolom ibu hamil akan muncul kolom baru ya, yaitu related pemantauan. Ini kita rubah namanya menjadi hasil pemantauan. Ini kita save terlebih dahulu. Kemudian kita geser ke sampingnya untuk mengganti namanya. Soalnya ini kan namanya panjang, pemantauan entries, date reference, dan bla bla bla. Nah, ke sampingnya yang ini. Nah, ini kita ganti lebih pendek, yaitu hasil pemantauan. Dan kita save. Nah, namanya akan muncul. Kemudian kalau menambahkan data baru, kita klik yang bawahnya itu new. Dan kita masukkan ya data hasil pemantauannya, hasil tanggal kunjungan, usia kehamilan, berat badannya, lila. Ya, yang kolom keterangan ini supaya hasil lilanya untuk status gizi dari lila muncul, kita masukkan rumus ya. Rumusnya yaitu if, kemudian di kolom pemantauan kita masukkan lila, kita insert. Kemudian ini kalau kurang dari 23,5 yaitu hasilnya cake. Kemudian
Kalau lebih yaitu non cake. Ini kita save dulu. Nah, ini kita coba lagi ya. Tadi datanya nggak tersimpan. Tanggal kunjungan, usia kehamilan, dan berat badannya, lila. Nah, ini langsung muncul keterangannya. Itu non-cake karena lebih dari 23,5. Ini kita save. Nah, di hasil pemantauan ini langsung muncul datanya. Kalau ingin menambahkan data baru, kita bisa mengklik yang bawahnya warna biru itu new. Ini kita save. Nah, data tadi yang sudah kita tambahkan otomatis akan tersimpan juga di dalam Excel. Nah, ini ya datanya yang baru kita masukkan tadi, yang baru saya masukkan. Nah, selanjutnya kita buat new view. Ini saya ingin membuat grafik dari status gizi ibu hamil yang dimasukkan. Ini view name-nya saya kasih nama status gizi. Kemudian for this data yaitu dari data ibu hamil. Kemudian ini bentuknya chart. Nah, untuk data yang ingin saya tampilkan yang dibuat grafik yaitu data status gizinya dari para ibu hamilnya. Nah, ini karena hanya ada satu data, maksudnya cuman ada yang normal, jadi cuman satu bagian aja yang tertampil. Dan ini di chart colors, ini bisa merubah warnanya. Tapi saya suka warna biru aja ya. Nah, kemudian untuk ikonnya ini saya kasih chart saja, itu bagan. Nah, jika sudah selesai, kita save. Nah, akan seperti ini. Di sampingnya akan muncul status gizi. Nah, tadi ini udah saya masukkan data baru biar ada bagan yang di sampingnya muncul, nggak cuma normal aja. Ini saya akan buat datanya itu supaya bisa untuk di-download. Jadi di Excel-nya kita bagikan, kemudian kita salin link-nya, kemudian ini kita copy dulu, kita paste maksud saya di notes, kemudian di link itu ada tulisannya yang edit, itu diganti menjadi export. Nah, ini kita ganti export. Kemudian ini kita copy. Kita masuk lagi ke AppSheet-nya. Dan di data behavior, kita klik behavior, kita create a new action. Kemudian action name-nya saya beri nama download. Kemudian do this. Ini
Saya pilih yang eksternal, go to a website, karena di downloadnya dari link. Kemudian URL targetnya, ini kita masukkan link tadi. Nah, link ini harus diberikan tanda petik pada awal dan akhir link ya, supaya benar tercentang. Nah, kita save. Nah, untuk action iconnya ini saya beri icon download. Nah, untuk ini display air primary, supaya icon downloadnya ini muncul ya. Nah, setelah selesai kita save. Kita tunggu dulu. Nah, ini icon downloadnya sudah muncul pada tampilan aplikasinya. Nah. Kemudian kalau ingin bagikan aplikasi ini, kita pilih share, kemudian copy link. Bisa dari kita copy browser link atau install link. Ini saya coba yang install link, kemudian ini dapat kita pastekan atau kirimkan ke WA atau lainnya. Baik, itu saja video dari pembuatan aplikasinya. Saya ucapkan terima kasih.